Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pengasih di dunia, Ar-Rahim, sifat Allah yang Maha Penyayang di akhirat. Li'ila fi Quraisyin, li'ila fi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaannya orang Quraisy. Ta'kidun, jadi taukid. Ila itu jadi taukid daripada kata ilafi, ilafi Quraisyin, jadi taukid ilafi Quraisyin. Taukidnya ila fihim, itu taukidnya namanya taukid lafzi. Taukid lafzi itu satu lafaz diulang-ulang, namanya taukid lafzi untuk memperkuat. Rihlatas syita'i, yakni berpergian pada waktu dingin, di musim dingin, ilal yamani, ke kota Yaman. Wa rihlatas saifi, dan berpergian di waktu panas, ila Syam, ke kota Syam. Fi kulli amin, pada setiap tahun. Jadi ayat ini, surat ini Allah turunkan, asbab nuzulnya berkenaan dengan kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy pada waktu musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Sedangkan pada waktu musim panas, mereka melakukan perjalanan ke Syam. Kenapa kok bisa setahun sekali tuh? Jadi melakukan perjalanannya setahun sekali. Rihla itu melakukan perjalanan jaraknya jauh. Jauh rihla. Kayak Pak Ahmad sama Pak Faisal melakukan perjalanan ke Jogja, itu rihla disebutnya. Rihla ke Jogja, jauh. Perjalanannya jauh. Orang-orang Quraisy itu dulu ada namanya itu, mereka itu ada musim pada masa al-i'tifar. Masa al-i'tifar. Masa al-i'tifar itu adalah satu masa yang kesulitan dia untuk mendapati makanan pokok. Pokoknya masa paceklik. Masa paceklik, nggak ada beras gitu, nggak ada gandum, nggak ada makanan pokok pokoknya. Pada susah nih di Quraisy, orang-orang Quraisy. Sehingga mereka itu, orang tua mereka membawa anak-anaknya, karena ketika datang musim tersebut, masa paceklik, masa i'tifar tersebut, ketika masa itu datang, mereka bawa anak-anaknya ke satu tempat gurun pasir, dia bikin tenda di situ, diam di situ sampai meninggal, kelaparan. Maka oleh karena itu, di Quraisy ini mempunyai sifat yang istimewa. Sifat istimewa ini, mereka saling tolong-menolong, melakukan perjalanan ke negeri yang amat jauh, ke Syam, ke Yaman, melakukan perjalanan untuk apa? Berdagang. Fungsinya apa? Untuk menolong orang-orang yang ketika datang musim i'tifar tersebut, mereka jualan, balik lagi, dibagi dua. Dibagi dua. Walaupun jualan dia. Hasilnya itu dibagi dua sama orang yang kelaparan itu, mereka untuk menyambung kehidupan supaya tidak mati, supaya tidak membangun tenda di satu gurun kemudian dia tinggal di situ kelaparan sampai mati, mereka bantu. Makanya ada bahasanya di dalam ayat ini, bahasanya itu fi amin, fi kulli amin, setiap tahun, yasta'inuna, saling menolong orang-orang Quraisy, birikhlatina, dengan melakukan perjalanan litijarah, untuk berdagang, alal maqami, agar dapat menetap di Makkah, di kota Mekah, li khidmatil baiti, untuk melayani Baitullah, menjaga Baitullah, allazi huwa fakhruhum, yang dimana Baitullah itu merupakan kebanggaan daripada penduduk Quraisy ketika itu. Wahum, dan orang-orang Quraisy itu, siapa nih orang-orang Quraisy ini? Orang-orang Quraisy yang suka melakukan perjalanan berdagang ke Yaman, ke Syam, untuk menolong saudaranya, menolong tetangganya yang sedang kelaparan ketika zaman datang musim i'tifar. Ketika datang musim apa tadi? I'tifar, menolong mereka melakukan perjalanan. Ternyata orang-orang yang melakukan perjalanan inilah anak cucu atau kakek-kakeknya Nabi Muhammad. Kakek-kakeknya Nabi Muhammad. Makanya turunlah surat ini untuk memuji mereka, kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi, yakni siapa? Hum waladu Nadhr bin Kinanah. Mereka yang suka melakukan perjalanan pada waktu musim panas, musim dingin itu, mereka itu adalah anak cucu daripada Sayyidina Nadhr bin Kinanah, yakni cicit atau uyutnya Nabi Muhammad. Jadi orang-orang lain tidak. Ini mereka yang suka ngebantu itu adalah kakeknya Nabi Muhammad. Nabi mah kakeknya itu orang-orang yang mulia,
kakeknya saja orang-orang yang baik ibadah kepada Allah. Surat Al-Qur'an ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencatat di dalam Al-Qur'an tersebut untuk menjelaskan kebiasaan yang mulia daripada kakek-kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyabudu, tuh, lalu beribadah mereka. Falyabudu, lalu mereka ibadah. Ini siapa sasarannya falyabudu? Kakek-kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad, anak cucu Nadhr bin Kinanah. Ta'allaq kok bertaluk lapad falyabudu bihi liilafi kepada lapad ila. Yakni ta'alluqnya kebiasaan orang-orang Quraisy juga. Maksudnya apa? Kebiasaan orang-orang Quraisy di sini, kebiasaan kakek-kakeknya Nabi Muhammad, mereka selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa fauzaidah. Robba hazal bait, kepada Robba hazal baiti, kepada Tuhan. Tuhannya ini pemilik Baitullah. Siapa dia? Allah. Siapa bilang kakeknya Nabi tidak menyembah Allah? Allah yang ngecap sendiri di surat ini bahwa kakeknya Nabi itu menyembah Allah. Sedangkan di sini jelaskan bahwa ta'alluq falyabudu itu kepada kebiasaan orang Quraisy. Yang dimaksud kebiasaan orang Quraisy itu adalah kakek-kakeknya Nabi, putra-putranya Nadhr bin Kinanah. Allazi at'ama, yang memberikan makan Allahum kepada Quraisy min ju'in, daripada kelaparan, ay min ajli, yakni daripada kelaparan, wa amana, dan memberi keamanan Allahum kepada Quraisy. Maksud Quraisy di sini ini ya, kakek-kakeknya Nabi.